Halo Ngominers, kembali berjumpa di Ngomin. Wow, tadi aku sudah upload video yang ngebahas seputar komentar pemain, interview, komentar manajer, komentarnya si yang nyenggol itu siapa namanya? Agnelli, gini Juventus. Sekarang aku mau bahas jalannya pertandingan, tentu dengan ulasan khas Ngomin yang membahas pertandingan lebih dari sisi teknisnya. Tapi sebelum itu, seperti yang aku janjikan, lagi-lagi ada ini apa namanya? Kok lupa aku mau bilang giveaway. Satu giveaway di konten sebelumnya, kemudian satu giveaway di konten ini. Sama caranya gampang banget, kawan-kawan tinggal tulis komen, please jangan nyepam, jangan yang kasar-kasar ya, komen yang sewajarnya aja, oke? Nanti aku undi. Alright. Nah, sekarang aku mau terangkan dulu bahwa di sini aku akan perlihatkan Serie A table di mana kita sudah ada di puncak dengan 86 poin. Di peringkat kedua Milan ada 69 poin, sudah tidak bisa lagi dikejar. Sehingga ya dalam pertandingan kemarin itu Inter memastikan Scudetto. Ini kayaknya kawan-kawan sudah tahu ya, ada sejarah yang tercipta, yaitu kita menjadi tim pertama yang merayakan Scudetto di Serie A. Bukan merayakan, memastikan Scudetto di depan hidung rival sekota. Belum pernah terjadi dalam sejarah. Wow, ini unik banget. Inilah yang namanya mestakung, semesta mendukung. Kita ingat bagaimana noraknya perayaan Scudetto mereka 2 tahun lalu, menghina ini, menghina itu. Dan yang paling ini tuh Hakan yang paling dihina habis-habisan. Selain Hakan ada juga yang ingat gak kawan-kawan ketika mereka bilang, wah sekarang kamu bisa menyumpal pantatmu dengan trofi Coppa Italia itu sekarang. Ini dibalas, tapi yang membalas seperti yang aku bilang bukan pemain, karena pemain itu public figure. Pemain nggak boleh yang aneh-aneh, yang keterlaluan, manajemen nggak boleh, pelatih nggak boleh. Yang boleh itu ya fans. Dan fans itu membentangkan spanduk. Nanti aku akan mungkin aku carikan shotnya, aku ini kan, tapi bunyinya adalah kamu bahkan tidak punya trofi Coppa untuk menyumpal pantat. Itu benar-benar menusuk, menghunjam jantungku. Tapi langsung saja. Nah, kali ini aku mengambil dari sini ada beberapa player rating, kemudian ada statistik dari SofaScore, dan tentu saja aku akan peragakan poin-poinku dengan tactical board online ini. Semoga bisa dinikmati. Jadi buat kawan-kawan, sekali lagi aku bilang ini adalah kita ngebahas pertandingan lebih dari sisi teknis. Mungkin aku menyadari ada yang suka, ada yang enggak. Kalau kawan-kawan memang enggak terlalu suka pembahasan teknis, ya di skip aja nggak apa. Tapi kalau kawan-kawan memang tertarik membahas atau menonton ulasan tactical aspect of the game, ayo nongkrong di sini. Alright, nah di sini kita bisa lihat bahwa Milan atau Pep Pioli itu Guardioli melakukan pendekatan yang agak aneh ya, di mana pakem mereka yang biasanya menempatkan Leao di sini, tapi kali ini mereka menempatkan naikin aja ya. Dia menempatkan Leao sebagai penyerang tengah, kemudian dia menempatkan Christian Pulisic yang biasanya di kanan ditempatkan di kiri. Nah, di kanan malah dia pasang Yunus Musa. Yunus Musa ini biasanya kalau seingatku dia tuh lebih ke pemain tengah. Kalau Loftus-Cheek kan dia bisa main di sini, bisa di sini, tapi kayaknya justru Loftus-Cheek ini mungkin bisa lebih bagus kalau agak main melebar ya, tapi nggak tahu, aku nggak terlalu ngikutin Milan. So mereka pakai 4-2-3-1, sedangkan Inter tetap dengan pakemnya dari musim pertama Inzaghi. Di Inter dia sudah pakai 3-5-2, tidak tergoyahkan, walaupun orang bilang wah ini miskin taktik, bla bla bla. Sudah sering banget aku bahas. Nah, yang menarik adalah begini. Paling pertama, kalau dari Inter kan tidak ada yang sebenarnya begini. Dari Inter, kita harus fair mengakui, at least dari sudut pandangku ya, sebenarnya Inter itu tadi pagi bermain nggak bagus-bagus amat. Kalau dibandingkan dengan performa Inter ketika menaklukkan Roma, berapa? 4-1 ya?
apa 4-2. Aku kok lupa lawan Roma 4-2 ya, 4-2 apa 4-1. Ya pokoknya itulah. Inter main jauh lebih bagus ketika itu. Apalagi kalau kita lihat ketika Inter bermain mengalahkan ngebantai Milan 5-1 di kandang sendiri. Itu jauh banget bandingannya. Nah, tapi berhubung lawannya Milan, ini aku bukan menghina ya, kalau yang menghina-hina sudah di berhubung lawannya Milan, kita harus objektif mengakui memang Milan sekarang sedang tidak baik-baik saja, sehingga penampilan Inter yang enggak terlalu oke pun itu sudah cukup untuk membungkam Milan. Karena apa? Ya penampilan Milan lebih jelek lagi. Inter nggak main bagus tapi Milan mainnya jelek gitu. Ya sebenarnya enggak sih jelek banget ya. At least tidak sampai ada di tahap yang bisa membahayakan Inter. Kalau mungkin cukup merepotkan ya, terutama di babak pertama. Aku sudah bahas bahwa di babak pertama Milan mencoba mengadu fisik. Ini yang kalau mungkin sama orang dibilang gerasak gerusuk. Ya memang kalau kawan-kawan nonton memang kelihatan gerasak gerusuk. Di sisi lain Inter di babak pertama, aku lihatkan lagi. Di babak pertama, kalau kita lihat babak pertama, Milan lebih banyak menguasai ball possession 53 berbanding 47, tapi justru jumlah peluangnya itu sama. Ini sangat-sangat identik ya. Walaupun kalau menurutku sebagai yang menonton, ini kawan-kawan di sini bisa lihat ada 2 big chance buat Inter. Aku mau bilang bahwa Inter lebih unggul di babak pertama. Dalam artian serangan Inter itu lebih membahayakan. Nah, kenapa Milan terlihat seolah bisa mengimbangi Inter? Seperti yang aku bilang di konten sebelumnya, Milan lebih banyak berlari. Nah, ini sebenarnya pendekatan yang cukup logis, dimana kalau kita ngerasa wah ini udah kalah nih, kita dari segi skill udah kalah, dari segi strategi, dari segi teknik kalah, ya udah kita genjot dengan fisik. Dan itu yang dilakukan Milan. Ibaratnya kalau Inter masih jogging, mereka sudah sprint. Inter baru lari 1 km, mereka sudah 2 kilo berlari kayak gitu. Jadi mereka berusaha mengcover lebih banyak mengcover lebih banyak area, lebih luas. Tapi tentu saja kita tahu stamina pemain profesional itu ya rata-rata segitu-segitu aja. Ada yang lebih bagus, tapi kalau kita rata-ratakan ya kurang lebih sama. Nah, kalau sebuah tim bermain dengan fisikalitas yang digenjot dari awal, lebih banyak berlari, lebih banyak sprint, ya tentunya di babak kedua ini akan mulai kelihatan. Nah, inilah yang tampaknya dilakukan Inter. Di babak pertama aku ngelihat Inter berusaha mengontrol tempo agar tidak berjalan terlalu kenceng. Sebaliknya setiap Milan mendapatkan bola langsung tancap gas. Ya lagi-lagi kelihatan, sehingga nggak heran kalau banyak Milan kok mainnya gerasa gerusuk ya, karena kalau dibilang identitas Milan ya memang itu identitas Milan at least di musim ini. So seperti yang aku bilang, Inter walaupun nggak main bagus-bagus banget tapi ya itu sudah cukup. Yang menarik kedua adalah kalau kita bahas, atau kita bahas babak pertama aja dulu ya, nanti bahas babak kedua. Nah, aku mau bahas soal yang menarik ini. Pioli mencoba mengejutkan Inter dengan menempatkan Rafael Leao di tengah. Terus terang, walaupun kita ngapain Leo di tengah, tapi ini ada ininya, apa ya, kalau kita bilang alasannya ya cukup masuk akal. Kenapa? Karena sebelumnya Rafael Leao ditaruh di kiri, Milan dibantai 5-1. Ya berarti harus ada yang diubah kan. Walaupun kalau ini kan ada multidimensi itu maksudnya point of view yang beragam. Point of view yang satu kalau kita lihat, wah Rafael Leao, aku ke tactical boardnya ya, si Lapeloyo ini ditaruh ke tengah. Enggak bagus mainnya, bagusan ketika dia main di kiri. Itu kalau kita melihat dari performa seorang Leo. Tapi kalau kita melihat dari hasil pertandingan, loh, dengan pendekatan seperti ini buktinya Milan bisa kalah cuma 2-1. Kalau sebelumnya kalahnya kan 5-1. Nah, aku sih lebih ke tidak melihat skor yang 2-1 ini sebagai bukti keberhasilan Pioli. Aku nggak ngelihat itu. Aku justru ngelihat ya skornya 2-1 karena memang Inter mainnya tidak sebagus ketika ngebantai 5-1. Jadi menurutku bukan Milan yang apa ya,
Secara umum mungkin bisa dikatakan Milan lebih bagus mainnya juga dibandingkan ketika waktu di sana ketika main di kandang Inter ya. Tapi kalau kita melihat kepada spesifik menukar Leao ke tengah alih-alih di kiri, menurutku ini sebuah apa ya, kegilaan yang tidak membuahkan hasil. Blunder, kalau blunder itu kan lebih dengan blunder di daerah pertahanan kita, misalnya kesalahan terus jadi peluang buat musuh. Tapi ini lebih ke Leao itu sering gagal menciptakan situasi di mana Inter itu harus merasa tertekan, harus merasakan bahaya. Karena begini, Leao ini dia kan memang punya dribble yang bagus, tapi sebagian dari dribble dia atau sebagian besar dari teknik dribble dia itu adalah dia memanfaatkan kecepatan, adu sprint dengan akselerasi yang kencang. Nah sekarang kalau kawan-kawan sering nonton sepak bola, posisi ini bukan posisi tempat adu lari. Ini adalah posisi yang bagus kalau satu misalnya dikasih bola lambung, kemudian bolanya akan dipantulkan misalnya dari sini twing puk dibantulkan ke sini atau dibantulkan ke sini. Itu penyerang tengah. Nah, apalagi ini adalah penyerang tengah yang ditopang oleh 3 gelandang. Kalau misalnya model begini misalnya ya 4-4-3-3 ya. Ini kan penyerang tengah tapi dia tandemnya itu trio dengan winger kanan, winger kiri. Di sini pemain seperti Leao bisa mengeksploitasi lapangan itu dengan banyak melakukan drop back atau lebih sering dikenal dengan istilah false nine. Tapi kalau kayak tadi itu kan begini, Loftus-Cheek yang ada di sini. Kalau dia drop down maka dia akan bertubrukan dengan Loftus-Cheek. Bisa misalnya kalau dia mengadopsi cara Inter bermain, di mana kalau Inter itu kan ya misalnya Pavard maju ya udah akan ke sini kan, kemudian Barella menutup posisi ini, dan ini kan sudah sering aku bahas ya, jadi nggak akan aku bahas terlalu banyak di sini. Nah misalnya kalau mereka memang maunya begitu, itu bisa saja dengan misalnya Lapeluyo ini mundur, jemput bola misalnya ke sini. Loftus-Cheek yang mengisi ini, atau Loftus-Cheek agak ini apa namanya, agak melebar misalnya dengan Pulisic yang menyerang ke sini. Ini kan bisa saja kan. Tapi lagi-lagi kelemahan yang terjadi kemarin yang aku lihat adalah Rafael Leao itu bukan tipikal seorang yang memiliki peripheral vision yang bagus. Peripheral itu maksudnya dia bisa melihat kiri dan kanan itu sama baiknya. Nah ini yang aku pernah bahas dulu bahwa perbedaan pemain yang beroperasi di tengah dengan di sayap itu beda. Kalau dia berada di sini, si Rafael Leao ini, sebagian besar situasi itu pasti musuh itu ada di sebelah dalam kan. Hampir selalu pasti ininya situasi itu misalnya seperti ini. Hampir selalu musuh itu ada di sebelah kanan dia kan. Kalau kawan-kawan yang main sepak bola pasti tahu, kalau kamu winger kiri pasti musuhmu itu akan sering ada di sebelah kanan. Nggak mungkin kan kamu main di kiri terus musuh kamu menyerang dari sini, dari lebih kiri lagi, karena kalau misalnya di sini, bayangkan di sini ya, Pavard itu ada di sebelahnya, di sebelah kirinya Rafael Leao, dia kan ya akan cut in kan, makanya pasti orang menghalang itu atau defender itu dari kanan. Nah kalau di winger kan begini, tapi ketika ada di tengah, anggaplah di sini ya, misalnya dia drop down, Loftus-Cheek kemana lah dia berkelana. Kalau dia ada tengah, musuh itu kan bisa datang dari kiri, bisa datang dari kanan, bisa datang dari depan, atau dalam hal ini bisa saja Toro menyerang dari arah belakang dia. Dan aku ngelihat ya Leao belum bisa terbiasa dengan situasi seperti ini, di mana dia harus mengawasi sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena dia kan selama ini cuma 2 model dribblenya, antara dia cutting in atau misalnya dari kiri nih, aku liatin lagi. Misalnya nih kalau Leao itu dari sini, kan hampir selalu model 2 aja ininya, antara dia ke sini menyerang atau dia feint ke sini.
Kemudian dari sini dia akan melakukan ya bisa crossing mendatar atau bahkan menembak ke tiang dekat. Kan itu yang biasanya dilakukan oleh Leao, dan ini adalah posisi di mana speed itu sangat-sangat penting. Ya karena di sini terus gitu ya udah ketinggalan. Tapi kalau di sini mulai dari tengah, kalau mau adu kenceng dihajar sama Hakan, bisa melewati misalnya duel sama Hakan, bisa melewati Hakan, adu kenceng ya dihajar sama Acerbi. Ini yang menurutku membuat keputusan Pioli untuk mendorong Leao atau menarik Leao ke tengah alih-alih di winger itu agak forward gitu loh. Kalau misalnya mau jadikan dia sebagai false nine ya seperti yang aku bilang tadi, mestinya ya begini. Ini ke sini, Pulisic di sini. Itu menurutku kesalahan yang penting. Mestinya kayak gini. Nah, kalau ini kan bisa dia drop down, ini bisa menyerang ke tengah atau Pulisic juga menyerang ke tengah, kan bisa kayak gitu. Tapi dengan formasi seperti ini aduh susah, Pak. Loftus-Cheek juga nggak terlalu bagus. Kemudian Yunus Musah kalau kita lihat di sini hampir nggak pernah menang lawan Di Marco. Yunus Musah itu mana dia? Ini. Kalau kita bandingkan dengan Di Marco kan dia berkali-kali dia ini kan duel. Yunus Musah itu bermain cuma 77 menit. Di sini dikasih nilai cuma 6,8. Cukup besar akurasi passingnya, tapi ini kebanyakan passing back pass doang. Dia bisa menciptakan 2 key pass. Ini aku nggak ingat kejadiannya 2 key pass ini kok bisa ada ya. Kayaknya di babak kedua mungkin ya. Nah, kemudian tapi nggak ada shot on target, nggak ada shot off target. Yunus Musah ini memang ininya nggak terlalu bagus juga kan. Enggak sih jelek ya. At least kalau dia mau adu sprint sama Di Marco kan nggak pernah dikasih lewat kan. Dibandingkan dengan Di Marco dia bisa bertahan, dia bisa menyerang dengan sama baiknya. Kalau Yunus Musah itu dia berapa sentuhan? 54, lebih banyak bahkan daripada Di Marco. Tapi ketika kita melihat kenapa Di Marco nilainya besar, karena dia bisa kirim crossing, ada long ball. Kalau long ballnya Yunus Musah nggak ada, cuma crossing yang nggak terlalu bagus juga kan. Kemudian bahkan Di Marco juga menciptakan big chance. Kemudian apa lagi ada dribble attempt. Apakah dia ada dribble attemptnya? 0 dribble attempt Yunus Musah karena nggak pernah dikasih lewat sama Di Marco. Kemudian ground duel Di Marco 2 kali duel 2 kali dia menang. Sedangkan Yunus Musah 2 kali duel 2 kali dia kalah. 3 kali 3 kali duel 3 kali dia kalah. Wah sorry ini malah nggak kelihatan ternyata. Aku pindahin aku ke sini aja. Nah, so di sini kelihatan Yunus Musah 3 kali duel, tidak 1 kali pun dia menang. So di sini aku bilang dia pasang Yunus Musah sebagai kayak apa ya, gelandang kanan kan, nggak jalan juga. Justru sebenarnya Giroud, kenapa nggak seperti biasa Giroud dipasang di tengah? Karena Giroud musim ini kan lumayan on fire kan. Kalau kawan-kawan lihat di Serie A table, Giroud itu ada di peringkat berapa nih? Ada di peringkat 3 dengan 13 gol, 8 assist. Jadi Giroud itu sebagai pemantul dia sangat bagus. Dan dengan formasi 4-2-3-1 yang diperlukan, yang paling berada di depan sebagai ujung tombak itu adalah pemain yang dengan physical presence yang apa ya? Yang besar, yang tinggi, yang imposing istilahnya, aku lupa gimana cara nerjemahin imposing itu artinya ya akan menang kayak Arnautovic kalau di Inter kayak gitu. Sebab secara fisik dia kelihatan gede, kalau duel udara dia menang kayak gitu. Itu yang menurutku. Kemudian Pulisic kemarin juga nggak dikasih berkembang. Sama siapa? Sama Pavard. Ini aku liatin. Pavard menurutku kemarin itu the best performance Pavard terbaik di Inter. Benar-benar kalau di sini Pavard dikasih nilai 7,7. Aku setuju banget. Bahkan kalau aku pilih siapa yang man of the match, aku pilih Pavard karena berkali-kali, berapa kali dia tackle ya? Coba kita lihat Pavard. Tackle itu mana itu tackle-nya Pavard? Wah, ini kok nggak kelihatan, sorry. Nah, ini baru kelihatan.
tackle-nya Pavard itu dia kok nggak ada. Nah ini dia, 3 tackle, ada 5 clearance mengclearkan bola, kemudian ada 1 ngeblok tembakan. Bahkan dengan performa bertahan yang sangat bagus, dia memiliki 96% akurasi passing, paling besar. Kemudian ada bahkan 1 key pass. 1 key pass ditambah lagi 1 assist. So bagiku jelas, bagiku Pavard man of the match kemarin. Walaupun ya yang menyetak gol kan si Marcus Thuram dan Acerbi, tapi performa defense dia sangat bagus. Kemudian performa secara menyerang, dia nggak terlalu banyak nyerang Pavard dibandingkan dengan Bastoni. Tapi ketika dia nyerang, efeknya sangat kelihatan. Nah di sini ada player rating yang aku ambil dari Football Italia ya. Aku akan inikan beberapa saja. Wah ini fotonya pas lagi berkelahi. Kalau yang Milan aku mungkin siapa ya? Coba kita lihat salah satu pemain yang favorit lah. Theo Hernandez, irritable from the very beginning. Irritable itu artinya kesel, marah-marah dari awal. Tapi dia tidak pernah membahayakan. Seperti saat melawan Roma dan kemudian diusir di menit-menit akhir. Kalau kita lihat di sini, Theo Hernandez nilainya kecil, performanya juga nggak terlalu bagus. 90 menit dia bermain, expected goalnya kecil, expected assistnya juga kecil. Tidak ada clearance, padahal dia kan fullback kiri, tidak ada block, tidak ada intercept, tidak ada tackle. Ground duel 6, 2 dia menangkan, ya lumayan. Duel udara tidak ada yang dia menangkan. Kalau kita lihat bandingkan misalnya sama-sama back kiri, ayo kita bandingkan dengan Di Marco. Di Marco memiliki 3 umpan kunci, sedangkan umpan kuncinya si Theo Hernandez 0 nih. 0, tidak ada umpan kunci. Kemudian crossing dari Di Marco ada 5 crossing, ada 2 yang tepat sasaran, sedangkan si Theo itu 0. Kemarin memang ya nggak bagus, tapi ya hebatnya dia ada melakukan tembakan. Ada 1 yang on target, ada 2 yang mampir di bulan. So ya, aku setuju dengan penilaian dari Football Italia. Theo Hernandez, kalau dari pertandingan kemarin kita lihat, kemudian kita tentukan siapa back kiri terbaik di Serie A, jawabannya jelas Di Marco. Kemudian kita lihat ini, Inter Milan. Sommer 7, couple of key save, penyelamatan penting. Kalau kamu kan lihat, kalau nggak salah dia ada 5 penyelamatan. Coba biar lebih pasti ya, berapa dia ada penyelamatan nih. Sommer betul 5 penyelamatan. Tuh 5 penyelamatan dilakukan oleh Sommer. Kemudian dari 5 ini semuanya penyelamatan dari dalam kotak penalti. Luar biasa. Sommer ini benar-benar salah satu penampilan terbaik dia di musim ini. Cukup bekerja keras karena biasanya dia ngopi saja. Tapi kalau bukan Sommer kipernya, kalau masih Handanovic, aduh mungkin main laser gitu. Yang menonjol Di Marco sudah. Kemudian Marcus Thuram sangat bagus, berkali-kali dribble dia merepotkan, berkali-kali dia mencoba melakukan adu sprint. Nah, mungkin Pep Pioli itu dia melihat si Thuram, kenapa dia mendorong si Leao ke tengah itu, mungkin karena dia melihat Thuram ini kan mantan pemain sayap, ternyata dia bisa main di tengah. Tapi yang lupa dia lihat itu adalah begini. Thuram itu memang judulnya sama-sama CF, center forward, tapi ini kan formasi dengan 2 center forward, di mana dengan formasi seperti ini maka Thuram itu segini daerah kekuasaan Thuram, sedangkan Lautaro segini. Sedangkan kalau kita lihat Rafael Leao itu ya sekitar ini. Begitu. Kalau dia mau ke kiri misalnya, di kiri dia mentok sama Pavard, makanya beberapa kali lah Leao takut sama Pavard, dia ke kanan, main dari kanan Leao nggak bagus. Dan kalau dia mau ke kanan, maka kalau seperti mau niru Inter harus ada pemain lain yang cepat mengisi posisi yang kosong ini. Nah masalahnya
Milan kan belum terbiasa dengan skema seperti ini. Si misalnya striker main jadi back, maka siapa yang jadi striker itu kan sesuatu yang harus dilakukan terus-menerus, dilatih terus-menerus gitu. Nah, sekarang ini kan baru pertandingan pertama yang dicoba oleh Pioli melakukan terobosan ya. Kita bilanglah terobosan kayak gini. Ya gagal total menurutku. Bahkan kalau kemarin kawan-kawan ingat berkali-kali aku bilang, aduh ini keputusan wasit merugikan Inter ketika Di Marco di depan kotak penalti itu dijegal. Itu padahal dari replay juga kelihatan banget kaki yang kena, tapi itu tidak dikasih tendangan bebas. Itu bahkan bukan sekedar tendangan bebas, itu harusnya dapat kartu kuning juga. Makanya aku bilang sebenarnya Inter itu banyak dirugikan kemarin, tapi aku nggak bilang wasitnya memihak, cuman memang ya error saja mungkin. Gitulah. Sebenarnya Milan kan mainnya rusuh dari awal. Dari yang Adli marah-marah, Barella kan dilanggar. Kan memang nyata itu Barella dilanggar. Lah dia marah ke Barella. Kemudian ditayangkan di replay, memang benar terjadi pelanggaran. Terus ngapain marah-marah kan gitu. So, kemudian ya tentunya Dumfries itu menit keberapa sih Dumfries? Aku penasaran ya. Dumfries itu masuk ke menit 84. Dia masuk menit 84. Kemudian menit 93 dia sudah kena kartu merah. Berarti dia cuma bermain berapa? 6 tambah 3, 9 menit doang main 90 menit doang. Bahkan ini 93 ini kan sudah dipotong tarik-tarikannya itu sekitar 1 menit kan. Berarti dia cuma 8 atau 7 menit dia bermain. Makanya ada yang bilang, wow, berhasil Dumfries bisa mengajak Theo kartu merah. Kalau menurutku Inter lebih rugi. Karena apa? Theo itu udah capek. Babak kedua di akhir-akhir itu, makanya dia marah-marah karena dia tahu dia udah nggak bisa lari. Bahkan di babak pertama pun Theo nggak terlalu bagus mainnya, sehingga dia berkelahi sama Dumfries. Bayangkan Dumfries itu kan fresh from the oven kan. Masih fresh banget. Siapa tahu dia bisa kutak-kutik kasih crossing mendatar atau sundul ngegol kan, kita belum tahu kan. Jadi ya menurutku, pendapatku ya Inter yang rugi dengan dua-duanya ini diusir. Aduh, Theo Hernandez, aku nggak ngerti dari baru Dumfries ke Inter mereka langsung musuhan. Siapa lagi yang mau dibahas ya? Kalau Lautaro menurutku penampilannya nggak jelek, tapi ya nggak istimewa juga. Terutama yang benar-benar 3 meter gawang itu tinggal diceplol aja, kok bisa bolanya ke atas itu? Aku juga nggak ngerti bro. Aduh, Lautaro harusnya dia sudah pecah telur mengakhiri puasa gol, tapi ya it is what it is ya. Yang penting udah menang. Apalagi sepertinya sudah cukup mendetail aku bahas. Intinya aku mau bilang bahwa secara average positioning Milan memang mereka lebih banyak menyerang. Bukan lebih banyak menyerang ya, lebih banyak pemain mereka beroperasi di daerah depan. Tapi ini ya menurutku karena Inter berhasil unggul duluan 2-0. Ini kan kalau kita lihat dua pemain yang secara rata-rata selalu berada di depan kan cuma Lautaro sama si Thuram aja kan. Sisanya ya di sekitar garis tengah atau bahkan mundur. Tapi kalau Milan ini ada banyak yang benar-benar di depan, tapi ya menurutku nggak terlalu efektif sih. Itu Milan kalau gini terus mainnya, sebenarnya mereka kan sudah terjamin akan selalu berada di 4 besar, tapi kayaknya bukan mustahil mereka akan digusur antara oleh Juventus atau oleh Bologna karena mainnya nggak bagus. Cuman Juventus kan mainnya lebih jelek lagi. Kalau ada tim yang bisa menggeser Milan mungkin Bologna. Bologna itu lagi on fire banget. Sekarang Bologna itu ada di peringkat keempat. Baru saja mereka menang lawan Roma. Roma dibantai, tapi ya Roma kan habis capek kan, habis lawan siapa namanya? Habis lawan Milan kan. So itulah, sekali lagi kita harus akui juga ya kita terbantu dengan Milan habis mati-matian lawan Roma. Tentu saja mereka agak capek. Tapi di luar itu menurutku memang Inter layak menang. Inter layak menang dan
ini kan hanya satu pertandingan saja. Kalau kita bicara Scudetto, maka kita harus juga melihat pertandingan-pertandingan dari sebelumnya. Dan memang penampilan Inter di musim ini semua mengakui ya memang kayak ini tim-tim lain segini levelnya, Inter tuh di atas sendiri. So, congratulations for us. Wah, kita menyelamati diri sendiri nih. Sangat membahagiakan, Scudetto bisa kita rebut di depan hidung melon. Bintang 2. Dan jangan lupa buat kawan-kawan, aku berterima kasih banget sudah mensupport. Jangan lupa kawan-kawan yang suka dengan ini, aku tadi sudah bilang kan ada giveaway. Kawan-kawan hanya perlu komentar saja di konten ini. Adapun giveaway-nya itu adalah yang ini nih. Yang mana itu? Nah, ini kaosnya, oke? Nanti di konten berikutnya aku akan ini kan siapa yang dapat gitu. Jadi besok aku akan undi siapa yang dapat. Kemudian seperti biasa, yang kemarin belum aku proses ya, nanti biar sekalian ini aku akan ada 3 ya, biar sekalian 9 ngirim giveaway. Terima kasih buat sponsor anonim yang tidak bersedia disebutkan namanya. Gila, aku berterima kasih banget. Kadang-kadang aku mikir kok mau ya disponsorin. Biasanya kalau ini lain itu kan ngadain giveaway ya ngeluarin dari kantongnya sendiri. Ini kok makasih banget bro. Ini benar-benar kayak dibantu banget biar channel Ngomin ini semakin berkembang, semakin thank you banget bro. Nanti kita atur lagi soal syukurannya ya, semoga banyak yang bisa datang. Kalaupun yang dari luar Bali nggak bisa, semoga at least yang di Bali bisa datang. Oke, itu dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Besok ini tenggorokanku kering banget. Sebenarnya aku rencana bikin 3 konten kali ini, tapi aku nggak bisa. Cuman lihat-lihat aku upload short banyak sekali. Tepatnya editorku aku suruh tolong bikinin short. Ini banyak momen yang menarik ini aku gitu. Oke, itu dulu guys. Ciao. Buat kawan-kawan yang ingin support, jangan lupa belanja di toko Ngomin. Bisa jadi member, bisa juga dengan subscribe, komen, like. Itu sudah support yang sangat berharga. Oke, ciao. Sekali lagi terima kasih.